Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah menganugerahkan, memberikan karunia nikmat yang tiada tara, sehingga kita wajib bersyukur Allah Subhanahu wa taala setiap waktu dan setiap saat. Salawat dan salam kita haturkan ke baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat setia sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yang agung dari baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para alim ulama, wabil khusus guru tercinta kita Dr. Tubagus Wahyudi atau yang kita kenal dengan Om Bagus, dan juga kepada Dr. Muhammad Mamduh Nurdin yang kita kenal sebagai Kak Mamduh. Alhamdulillah, beliau berdua serius dalam melatih kita, dalam membimbing kita, dalam mengajari kita. Alhamdulillah, kita bersyukur, ini nikmat besar bagi kita bisa bertemu, bisa diajari mereka, beliau berdua. Alhamdulillah, pada saat ini kita melihat banyak sekali terjadi jarimah, terjadi kriminalitas, terjadi kenakalan remaja, terjadi perbuatan-perbuatan amoral, perbuatan-perbuatan asusila, banyak sekali terjadi. Ini kita sadari, kita harus tahu bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala itu memberikan, menganugerahkan pada diri kita sebagaimana di dalam Quran Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwasanya Allah mengilhamkan dalam diri manusia itu fujur, perbuatan jelek, dan watak dan ketakwaan. Ini jelas sekali dalam diri kita terdapat perbuatan buruk dan perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fujur dan ketakwaan. Maka dari itu di dalam psikologi kita ketahui bahwasanya ini dikenal dengan disonansi. Bahwasanya dalam diri kita ada yang namanya disonansi. Disonansi itu adalah getaran yang timbul dalam diri kita. Apakah itu yang positif, apakah itu yang negatif, ada pada diri kita. Tugas kita adalah bagaimana yang positif kita kembangkan, yang positif kita angkat tinggi-tinggi, dan yang negatif, yang fujur, kita tahan, kita gencet, kita ikat sekuat tenaga. Bagaimana yang fujur, yang jelek ini tidak keluar dalam diri kita. Yang kita kenal bahwasanya disonansi dalam diri kita itu bagaimana kita bisa mengelola. Kalau di dalam bahasa agama itu adalah al-qalb, pergerakan qalb, hati itu dikenal dengan di dalam ilmu psikologi adalah disonansi. Itu adalah bisikan-bisikan, getaran-getaran sikap yang bagaimana itu ada yang positif dan negatif. Jika kita bisa, kalau yang positif kita yang menang, maka perbuatan kita menjadi perbuatan yang baik. Tetapi tatkala negatif yang muncul, yang angkat, maka akan mempengaruhi segala perbuatan kita. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita, tugas kita bagaimana melatih diri kita ini, membiasakan diri kita ini sebagaimana Rasulullah SAW, yang artinya bahwasanya setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci,
maka tergantung kedua orang tuanya apakah dia mau anaknya itu dididik dalam keadaan Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Artinya apa? Secara luas apakah mau dibentuk anak itu berbuat baik atau berbuat buruk, tergantung lingkungannya, mempengaruhi lingkungannya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali di dalam kitab Ahlakul Banin. Para ulama juga menyebutkan bahwasanya dalam mendidik anak itu bagaikan ibarat pohon. Kita dari kecil kita mau merubah atau membentuk pohon itu mudah dan gampang dalam membentuknya tatkala kita diawali sejak kecil sampai dewasa, maka bentuk nanti akan menjadi pohon yang cantik. Begitupun sebaliknya, begitupun dengan manusia. Jika manusia ingin menjadi nanti di suatu saat menjadi manusia yang baik, maka kita didik, kita latih, kita bimbing dari sejak kecil. Karena perbuatan baik itu akan terbentuk karena kebiasaannya. Kalau manusia itu, anak itu berjalan di jalan yang lurus, maka dia akan selalu berada di jalan yang lurus. Jika dilatih dalam keadaan ketaatan, maka dia akan menjadi anak yang taat. Tetapi sebaliknya, jika keburukannya yang dilatih, dibiarkan anak itu, maka yang menjadi kekuatan adalah keburukan itu. Maka yang akan dikeluarkan oleh tubuhnya adalah perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.